Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Tema kita kali ini adalah petunjuk semesta agar hidupmu menjadi lebih baik di hari mendatang. Lakukanlah agar kamu tidak menyesal. Jangan hanya didengarkan, tetapi harus dilaksanakan juga, ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya seperti biasa menemani saya ya, lagi reading. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untuk Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer, pesan semesta untuk kehidupanmu di masa depan. Cancer. 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 Oke, di kartu pertama di sini ya. Wow, di sini ada Seven of Cups ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tegas, jangan serakah, jangan takut ini itu ya. Saya lihat di sini kamu nggak enakan ataupun mungkin ada keserakahan. Contohnya proyek kamu ambil semua, padahal kamu udah tahu kamu punya tenaga nggak mampu, duit modal juga nggak mampu, tapi masih mau ya. Ambil semuanya, akhirnya nyonyor, ujung-ujungnya dapat final. Ini contoh ya. Jadi ambillah yang kamu mau ya. Ini banyak pilihan ya, sesuai dengan kamu mampunya mana. Ini pun pasangan saya lihat ya, ada tergoda, ada menggoda, hati-hati ya. Kamu memang mau pilih yang mana, si A atau si B atau si C atau si D. Ini lebih parahnya kalau sudah mempunyai pasangan ya, ataupun suami atau istri masih tergoda atau menggoda, nih hati-hati, karena ini akan menghancurkan hidupmu. Kamu harus bisa memilih orang yang tepat untuk hidupmu. Begitupun pekerjaan, jangan diterima semua. Kalau memang nggak mampu, bilang sama pimpinan, Pak, saya nggak mampu kalau semuanya saya kerja sendiri. Bagaimana kalau mungkin 2 atau 3 pekerjaan saya handle, lebihnya kasih yang lain. Ataupun mungkin kondisinya ya adik membantu saya supaya saya bisa terhandle. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya saya tidak bisa menyelesaikan semua dengan maksimal. Nah itu ya, harus ada penolakan. Saya lihat di sini kamu takut menolak ya. Jadi sampai kamu sakit saya lihat di sini. Bisa-bisa ke depan itu kamu akan ya begitu terus, bertambah terus. Jadi contohnya ya, kamu kerjakan 2, tiba-tiba bertambah 3, 4, 5, 6. Wah, besok 7, 8, 9, 10, padahal sebenarnya di angka ketiga aja udah nggak mampu. 5, 6, 7 ini udah ngos-ngosan. Tambah 8, 9, 10 ya tewas. Karena kamu takut menolak. Tewas sih dalam artian kamu sakit, drop gitu ya. Ataupun mungkin karena kamu tidak becus mengerjakan, ya akhirnya kamu dilengsarkan. Seolah-olah kamu tidak produktif karena tidak beres, tidak maksimal. Nah itu ya, jadi hati-hati. Kamu harus bisa tegas pada dirimu, tentukan pilihanmu. Jangan gegabah, jangan pelin-pelan. Saya di sini kamu pelin-pelan atau merasa tidak enakan. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu harus ada ketegasan dalam diri. Apalagi bicara soal hati, jangan mendua atau malah mempermainkan perasaan orang ya. Atau kalau macam pasanganmu mendua, ya ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan. Ya kamu harus tanya dia dulu, kenapa sampai bisa begitu? Karena jangan langsung-langsung marah, langsung-langsung
menjudge dia, karena harus tahu penyebabnya apa, dikomunikasikan. Saya lihat di sini kamu tuh ya takut menolak, takut ribut ya. Jadi komunikasi juga terbatas sama pasangan. Nah ini kuncinya juga komunikasi. Harus ada ketegasan dan komunikasi diperlancar. Ya di sini ada Ace of Wands. Nah teguh dalam pendirian. Kamu tuh terkadang itu bingung ya. Si A bilang ini kamu ikut, si B bilang ini kamu ikut, si C bilang begini kamu ikut saja. Padahal kamu punya pendirian ada yang lebih baik gitu. Ya jangan juga keras hati. Di sini ada yang keras hati, sudah tahu salah membenarkan semua. Artinya gini, kamu udah tahu salah tapi masih membenarkan kesalahan itu. Contohnya, adik kamu atau saudara kamu salah, tapi kamu membela dia. Ya harus tahu dong, mana yang benar, mana yang salah. Walaupun mungkin darah sendiri ataupun anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri, kalau dia salah harus tetap diberikan penjelasan dan harus ada sanksi. Supaya dia tahu bahwa oh ini salah gitu. Jangan membenarkan kesalahan dia, yaitu memberikan dukungan. Kita bisa mendukung secara moral, tapi tetap harus ada sanksi, di mana dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan dia. Ya, jangan sampai membenarkan kesalahan. Itu bukan mendidik yang baik. Ya, ataupun mungkin kamu sudah tahu salah nggak mau minta maaf, ataupun malah sudah tahu salah tapi masih berbuat begitu. Yang tadi saya bilang, kamu mendua atau tergoda atau menggoda. Ya, maaf ya berisik ya. Ya, maaf berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Jadi harus punya kewarasan ya. Terkadang mental kamu yang direnggut oleh orang-orang ini sehingga nggak pede. Padahal kamu tuh orang cerdas, orang hebat, orang kuat, orang pintar. Tetapi terkadang kamu nggak sadar, malah kamu dibelokkan sama orang-orang yang nggak punya kompetensi sama seperti kamu. Ya. Atau bahkan malah mereka memanfaatkan sumber daya kamu. Ya, kemampuanmu tidak sebanding dengan yang kamu dapatkan. Contoh, kamu kerja sampai lembur malam hari tapi gaji nggak naik-naik, begitu-begitu aja. Karena apa? Kamu malu meminta tambahan ini itu, padahal itu hak kamu. Ini contoh seperti gitu. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu tuh lebih tegas pada dirimu. Kalau kamu capek, istirahatlah. Kalau kamu lapar, makanlah. Terkadang itu kamu terlambat makan, terlambat istirahat, malah bagadang. Pikirkan masa depan, ya, masa sekarang aja nggak beres, masa depan kamu pikirkan. Yang ini dulu dibenahi. Ya, nggak usah takut dengan masa depan. Ya, masa depan itu ranahnya nanti di depan. Hari ini saja kita pikirkan dulu. Ya, jangan pernah takut. Saya lihat di sini kamu takut, bimbang, ragu ya. Jadi kayak macam vibrasimu tuh di bawah, ya. Di sini ada Page of Pentacles, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih hemat, ya. Berapapun uang yang kamu dapatkan, disisihkan sebagian. Contohnya 10% atau 50% dari bagian kamu, ya, hasil keringat kamu, kerja keras kamu, gaji kamu, ya, dipakai untuk tabungan. Tabungan juga harus ada dua, tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek. Jangka pendek ini artinya 3 bulan ke depan. Jangka panjang ya tahunan, 10 tahun ke depan, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, nggak boleh dikorek-korek. Nah itu ya, jadi kebutuhan sehari-hari pun ada gitu ya. Jadi hemat. Saya lihat di sini kamu boros untuk barang-barang elektronik, padahal sebenarnya nggak terlalu butuh ya. Barang-barang elektronik yang ada, pakailah yang ada kalau memang kapasitasnya masih bagus. Jangan membeli karena gengsi, karena kelihatan baru, ya. Pakailah apa adanya. Kalau belum rusak ya dipakai. Kalau memang betul-betul memang untuk kebutuhan kerja atau apapun ya nggak jadi masalah. Yang penting maksimal kamu pakainya. Kamu tiap hari bisa menghasilkan. Macam contoh kamu pakai HP baru, beli HP baru karena kamu sebagai konten kreator, ya nggak jadi masalah untuk mendukung kerja kamu, ya. Tetapi kalau cuman pakai gaya-gayaan ngapain? Ya, ini semesta mau sampaikan kepada kamu ke depan itu apa kalau dibilang nih, kebutuhan tak terduga kamu lebih banyak. Jadi banyaklah menabung. Jangan dihabiskan. Dan kalaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin tidak menafkahi atau apapun ya ditegur. Saya lihat juga di masalah kalau dari hubungan ini keuangan ya. Ada yang minta nikah belum alasan nggak ada uang, ataupun mungkin kondisinya kamu nggak nafkahi, ya.
atau malah lebih boros, lebih besar pasak daripada tiang. Ini hati-hati ya. Kalau pasanganmu lebih besar lebih boros ya harus ditegur. Kalau pasanganmu seandainya tidak menafkahimu ya ditegur juga. Ini makanya saya bilang jangan membenarkan kesalahan, harus tegas, harus berani untuk berkata, untuk berbicara tentang isi hati kamu. Saya nggak suka kalau kamu begini, saya nggak suka kalau kamu begitu. Kamu tuh banyak diam atau lari dari masalah ya. Bagaimana kamu bisa up kalau sungkan-sungkan gitu, apalagi bicara dengan pasangan ini kan teman hidup kamu, bukan malah kayak pimpinan dan bawahan, ada tekanan atau malah persaingan ya. Saya lihat di sini diam-diaman ya. Tapi ya itu urusan kamu ya, karena di sini kan pesan semesta untukmu. Kalau kamu mau hidupmu bahagia ya silahkan ikuti ya, dengarkan baru laksanakan supaya ke depan lebih langgeng. Jangan besok sudah ada perpisahan. Ini contoh ya, kita nggak tahu ya jodoh-jodoh kita sampai kapan ya. Jangan sampai terjadi baru kaget ya, wah ternyata saya salah langkah. Ini hati-hati, karena penyesalan itu di akhir ya. Bukan berarti saya mendoakan kamu yang jelek, no, tidak, tetapi ini lebih ke hati-hati karena saya prediksi energi yang paling tinggi dari kamu para Cancer ya. Saya lihat di sini komunikasi kurang dengan pasangan. Oke, di sini ada Seven of Pentacles ya. Tetap semesta mau sampaikan kepada kamu ya, kerjalah cerdas ya, jangan kerja terlalu keras ya. Kerja keras sambil kerja cerdas. Terkadang itu kamu kerja terlalu keras, bukan kerja keras, kerja terlalu keras. Jadi macam bagaimana ya, sudah nggak mampu tapi dimampukan lagi ya. Kalau kita kerja keras kan semampu kita, ini sudah nggak mampu, udah nggak kuat, tetap dipaksa kerja. Akhirnya hasilnya ada, tetapi seolah-olah kayak nggak nyaman gitu, kayak macam aduh saya kerjanya ada hasil tapi kayak capek aja, ataupun mungkin malah kamu sakit dan akhirnya uang itu dipakai untuk biaya rumah sakit. Semesta mau sampaikan kerjalah kerja cerdas. Contoh kamu kerja di YouTube ya, kamu bikin konten, satu konten masih bisa sampai anak cucu kamu nanti kalau seandainya masih bisa dinonton ya tetap berpenghasilan. Itu salah satu kerja cerdas ya. Kita tidur dia masih menghasilkan kalau dinonton, kalau ada yang nonton, ataupun yang lain, kerja cerdas lainnya kamu bisa menjabarkan. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu, harus kerja cerdas. Jangan hanya mengandalkan ototmu, karena ingat seiring usia otot kita akan berkurang kekuatannya ya, kita akan keropos, tapi ya akal kita tidak. Jadi kerjalah kerja yang cerdas ya, bukan kerja keras. Kerja keras kan mengandalkan otot, sedangkan otot itu mungkin sampai di 40-50 udah nggak kuat seperti anak muda ya. Jadi pakai logika untuk menciptakan hal-hal baru dalam hidupmu supaya hidupmu jauh lebih happy dan hasilnya pun nampak ya. Oke, jadi ada energi kesyukuran juga supaya untuk memancing energi-energi bahagia, kelimpahan itu juga datang kepadamu. Terkadang kamu capek, akhirnya nggak ada energi kesyukuran itu ya, karena mungkin kamu merasa bahwa saya kerja ini capek sekali tapi tidak sebanding, walaupun ada uangnya tapi tidak sebanding dengan kerja keras saya yang tadi saya bilang ya. Mungkin kamu lembur, pas bosmu minta ini minta itu ya, yang dimana kamu sudah ngos-ngosan tapi tetap aja kerja, tapi ujung-ujungnya gaji nggak naik-naik, kalau naik pun mungkin sedikit, atau bahkan mungkin bayar terima kasih ya. Oke, maaf ya berisik ya. Ya maaf ya agak berisik anak saya di belakang. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. The High Priestess ya. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu jangan takut ya. Semesta ada bersamamu. Lakukanlah apa yang memang kamu rasa itu benar ya. Kamu terlalu takut, terlalu cemas ya. Kamu ada di vibrasi bawah. Ingat ya, ada pelindung kamu. Kenapa harus kamu takut akan hari esok? Ini paling utama, ini hari esok. Kamu sudah takut nih, besok bagaimana ya kalau seandainya saya punya gaji gak naik-naik, terus biaya hidup naik, terus cicilan ini. Jangan banyak hutang juga nih. Saya lihat di sini banyak hutang kamu ya. Makanya tadi saya bilang ya, hati-hati dalam berbelanja. Jangan malah berhutang. Akhirnya ada kecemasan. Akhirnya apa? Kamu berdoa tetapi seolah-olah doa itu cuman bicara aja, nggak ada koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu merasa takut, kurang yakin ya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu bukan semua kebetulan ya, bukan hanya suatu kebetulan, semua sudah dirancangkan semesta untukmu, untuk kebaikanmu, dimana semuanya itu ada hikmah di balik itu, entah baik atau buruknya, selalu ambil dari sisi positif
ya, supaya ya kamu lebih ikhlas dengan hidup kamu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Semesta hanya merestui. Sekarang kembali ke pilihanmu. Ya, kalau memang itu jalan yang terbaik, pasti semesta akan mendukung. Kalau sebenarnya semesta tahu bahwa itu tidak terbaik, berarti dia memberikan apa ya kalau dibilang, ya halangan-halangan, hambatan, rintangan, supaya kamu bisa tahu bahwa oh itu pekerjaan yang nggak bagus, ini jalan yang nggak bagus, harus saya ke jalan yang sebelahnya, gitu ya. Nggak usah takut ya. Saya lihat di sini kamu vibrasinya di bawah ya. Kenapa harus ada kecemasan, ketakutan? Saya lihat cemas terus. Padahal kamu nih gagah berani di luarnya ya, kayak ayam petarung. Ini kalau bicara ayam ya. Tapi mental kamu di dalam tuh ciut ya. Tapi memang kamu bisa mengamuflasekan dari sisi raut muka, wajah kamu tuh seolah-olah berani gitu. Padahal sebenarnya kamu banyak kecemasan. Jangan takut. Semesta ada untukmu. Ingat, setiap masalah yang semesta berikan itu karena dia tahu bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu kuat. Ya, tidak mungkin semesta memberikan semua masalah kepada kamu itu karena kamu nggak kuat. Kamu kuat. Semesta memberikan supaya kamu bisa membuka matamu bahwa ada kesadaran bahwa saya ini kuat, manusia kuat, gitu. Ya, jangan takut ya, semesta ada bersama kamu. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.